Dalam hidup, pernahkah kita merasa hampa? Pernahkah kita menyia-nyiakan kesempatan yang ada? Pernahkah kita mengabaikan sekitar kita? Hingga kita berhenti pada suatu titik. Sebuah titik balik dalam hidup, di mana kita akhirnya memandang segala sesuatu dari arah yang berbeda. Titik di mana kita juga memulai sebuah perubahan besar di luar kapasitas kita. Menyadari dan menemukan makna hidup di tengah gejolak naik turunnya kehidupan. Mengarungi segala kejadian yang telah terlewatkan begitu saja. Dan melabuhkan segala sesal di atas gamang. Rangkaian kontemplasi yang tiada berujung membawa kita untuk menemukan suatu titik tuju. Pada titik itulah pikiran dan hati kita terbuka untuk kembali pada Sang Hidup. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan baik, penuh sukacita, dan kita mau bersemangat untuk menyambut ibadah intergenerasi pada hari ini. Mari saudara, kita mau memulai ibadah kita dengan bersama-sama kita menghayati bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita mau angkat pujian, kita mau menyatakan setiamu Tuhan tiada bertara. Dari pagi hingga malam semuanya terasa jelas kita bisa menikmati berkat Tuhan. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Dikala suka di saat gelap, kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharukan
dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diberikan waktu untuk mengaku setiap dosa dan kesalahan kita. Engkau Allah yang Maha Tahu setiap hal yang tersembunyi di dalam hati kami. Ketika hari-hari kami diliputi oleh tindakan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, menyakiti hati saudara kami, orang tua kami, ketika kami tidak mengindahkan perintah-Mu Tuhan, dan kami lebih mengikuti kehendak kami sendiri. Ampuni kami Tuhan yang hari ini tertunduk malu dan mengaku dari setiap hati dan mulut kami untuk dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Kami percaya di dalam Engkau Allah Tuhan ada pengampunan dan keselamatan yang akan Tuhan beri buat kami. Dan biarlah hari-hari ke depan hanya Tuhan saja yang mau pimpin kami, hanya Tuhan saja yang mau tegur kami ketika kami kembali mengulang kesalahan kami. Terima kasih, di dalam-Mu ada pengampunan bagi kami. Amin. Mari kita bersukacita menyambut berita anugerah menurut Yeremia pasal 33 ayat 8 yang demikian. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan
Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya dalam pewartaan sabda pada minggu ini. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Kami berterima kasih ya Allah atas anugerah kehidupan yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami agar kami bisa mengerti apa yang Kau kehendaki melalui pewartaan firman pada saat ini. Berikanlah juga bagi kami kemampuan agar bisa mengerjakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon berkat pertolongan-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Injil yang ditulis oleh Markus, pasal 8, ayat 34 sampai dengan 38. Injil yang ditulis oleh Markus, pasal 8, ayat 34 sampai dengan 38. Akan saya bacakan dalam bahasa Jawa. Ayat 34. Gusti Yesus tumuli nimbali wong akeh karo para sakabate sarta padha dipangandikani mangkene. Saben wong kang arep ngetut mburi aku iku nyingkura marang awake dhewe, ngangkat salibe lan melu aku. Ayat 35. Amarga sing sapa kumudu-kudu nyelametake nyawane, iku bakal kelangan nyawane. Nanging sing sapa kelangan nyawane marga saka aku lan marga saka Injil, iku bakal nyelametake nyawane. Ayat 36. Apa gunane wong oleh jagat iki kabeh nanging kelangan nyawane? Ayat 37. Awit apa to kang bisa diwenehake kanggo ngijoli nyawane? Ayat 38. Sabab sing sapa isin marga saka aku lan marga saka tembung-tembungku ana ing ngarepe jinis kang ora setya lan dosa iki, putraning manungsa iya bakal lingsem marga saka wong iku. Manawa besok rawuh ngagem kamulyane ingkang Rama ginarebeg ing para malaikat suci. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Shalom Ibu Bapak, saudari-saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pripun kabare niki? Wah, mugi-mugi tansah sehat, tansah semangat, lan tansah nggadahi tekad manahipun tansah seneng, ngaten nggih. Nah, ini kita bersama-sama beribadah kembali dan menghayati peribadahan dalam suasana budaya Jawa. Nah, nek ngeten iki kula asline pun pengen ngomong Jawa ket engko ngantos mangke nanging mbok bilih mangke malah mboten prayogi awet tidak semua terbiasa dengan bahasa Jawa. Baik, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya membuka khotbah kali ini dengan nyanyian. Nah, nyanyiannya kebetulan Jawa nih. Tresno kuwi ra kaya Instagram sing diklik langsung oleh hati. Wah, Bapak Ibu tahu ya lagu itu? Itu lagunya berjudul Angel atau Angel. Wah, itu lagunya Denny Caknan dengan Cak Persil. Nah, kenapa saya memulai dengan lagu itu? Itu akan saya gunakan untuk mengantar kita menghayati tema pada hari ini, yaitu I will follow him, terus mengikutnya. Oh, tapi ngomong-ngomong,
Barangkali ada yang belum tahu ya, saya Pendeta Eko Iswanto dari GKJ Medari Sleman. Nah, itu cukup perkenalan singkat saja. I will follow him, terus mengikutnya. Ada dua hal saja yang saya ajak untuk kita renungkan pada minggu ini. Yang pertama, kalau berbicara soal follow itu anak-anak muda sering tentu teringat dengan platform digital yang paling relate dengan anak muda itu adalah Instagram. Inggrisnya Instagram, gitu ya. Nah, perihal follow ini mengingatkan saya bagaimana aktivitas kita di Instagram. Dan tentu saja juga bukan hanya anak-anak muda, tapi orang-orang yang menggunakan Instagram. Bagaimana perilaku kita ketika memfollow seseorang. Nah, apakah itu kemudian juga bisa menjadi gambaran dari kita memfollow Yesus? Ada dua hal yang saya ajak untuk kita renungkan. Yang pertama, kalau temanya I will follow him, him-nya itu kan Yesus. Kalau kita mau follow Yesus, mau mengikut Yesus, itu berarti meneladani Yesus. Sudah, tidak bisa ditawar. Follow Yesus, follow Jesus berarti meneladani Yesus. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Perkara bahwa kita belum bisa sepenuhnya mengikuti apa yang diteladankan oleh Yesus, belum bisa hidup persis sama kehidupan Yesus, itu persoalan lain. Tapi tidak boleh ditawar bahwa follow Yesus harus meneladani Yesus. Itu tentu beda dengan aktivitas kita kalau di Instagram ya, atau di platform media sosial yang lain. Kalau misalnya kita memfollow seseorang di Instagram, kita tidak harus mengikuti perilakunya. Panjenengan follow Raffi Ahmad. Wah. Raffi Ahmad apa keluarga Nagita apa Kuratek Mudeng, atau yang muda-muda follow yang like. Kalau jenengan follow seseorang, jenengan tidak perlu mengikuti apa yang jadi perilakunya. Namanya juga cuma follow. Biar kita tahu dia sedang ngapain, update dari berita keluarga itu, dia sedang di mana, dia mengerjakan apa yang di-endorse-nya kan gitu. Itu follow sebagai sebuah aktivitas interaksi di sosial media. Kalau kita follow seseorang, kita tidak perlu mengikuti perilakunya. Tapi kalau kita follow Jesus, kalau kita mengikuti Yesus, kita harus meneladani perilakunya. Tidak bisa hanya sekedar asal follow. Kalau asal follow, berarti kita tidak mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, mari kita melihat bacaan kita pada hari ini, Markus pasal 8, khususnya ayat 34, yang tadi sudah kita baca dan kita dengarkan bersama, begini bunyinya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi di sini kita diberikan sebuah jalan atau petunjuk begitulah dari Markus yang mencatat perkataan Yesus bahwa kalau kita mau mengikut Yesus, kita harus mengerjakan dua hal paling penting sebelum kita bisa sepenuhnya mengikut Yesus. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Apa arti menyangkal diri? Nah, ada yang menarik dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya. Kebanyakan Alkitab yang beredar di tengah Jumat dipakai itu kan terjemahan baru ya, 1974. Nah, di terjemahan bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sehari-hari, di situ kata menyangkal diri diterjemahkan dengan melupakan kepentingan diri. Kalau kita mau mengikut Yesus, yang pertama harus dikerjakan adalah kita harus melupakan kepentingan diri kita sendiri. Wah, yang mana mungkin manusia bisa melupakan kepentingan diri sendiri. Maksudnya adalah kita perlu belajar supaya kita tidak selalu saja menekankan apa yang menjadi kepentingan diri kita sendiri. Namanya sebagai manusia itu sudah pasti cenderung egois. Oleh karena itu firman Tuhan selalu mengajak kita untuk memikirkan orang lain. Kalau kita tidak diperintahkan oleh Tuhan untuk memikirkan orang lain, ya cenderung kita akan memikirkan diri kita sendiri. Oleh karena itu kita diminta untuk bisa memikirkan orang lain. Jadi menyangkal diri harus melupakan kepentingan diri. Setiap orang yang mau mengikut Yesus harus melupakan kepentingan diri. Tanpa melupakan kepentingan diri ya tidak bisa. Maka yang selalu dikedepankan adalah kepentingan saya, dan ayem, dan kulo.
bali neng aku meneh, aku ki, begitu. Nah, itu yang pertama, harus menyangkal diri dalam arti melupakan kepentingan diri. Kemudian yang kedua, setelah menyangkal diri, orang harus memikul salib. Apa arti dari memikul salib? Di situ saya mengajak kita untuk menghayati bahwa memikul salib artinya menderita bagi orang lain. Kalau kemudian kita memeriksa kehidupan kita, ada banyak sekali penderitaan yang terjadi. Belum tentu penderitaan itu adalah penderitaan karena salib Kristus. Bisa saja penderitaan itu adalah sebuah akibat dari perbuatan kita sendiri. Penderitaan itu bisa saja terjadi karena ulah kita sendiri yang tidak baik. Penderitaan terjadi karena memang kita tidak baik, memang kita sering cari masalah sehingga kita menderita. Nah, salib yang diinginkan Tuhan adalah salib sebagaimana juga ditanggung oleh Tuhan, yaitu sebuah penderitaan karena berkorban untuk orang lain. Nah, di situ kalau kita baca ayat 35 dikatakan demikian, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Lagi-lagi di terjemahan bahasa Indonesia masa kini, yang soal kehilangan nyawa itu diterjemahkan dengan mengorbankan diri. Barang siapa yang mau mengorbankan diri demi aku dan demi kabar baik, berita baik, yaitu Injil yang dari Allah, maka ia akan menyelamatkan nyawanya, ia akan memiliki hidup itu. Jadi kalau kita mau mengikut Yesus, harus melupakan kepentingan diri, lalu mau menderita, mau berkorban demi orang lain, barulah kemudian kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus dalam arti meneladani Yesus. Follow Jesus berarti meneladani Yesus dalam tingkah laku kehidupannya. Kalau follow artis di Instagram tidak harus ikuti perilakunya. Kalau Anda follow Jesus, Anda mengikuti Yesus, Anda dan saya harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus. Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengikut Yesus, follow Jesus berarti meneladani. Tidak boleh ditawar, tidak boleh dinyang gitu ya. Oleh, pokoknya follow Jesus harus meneladani Yesus. Dengan demikian kalau kita memeriksa kembali kehidupan kita, apakah kita lalu ketika mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, apa respon kita? Apakah kita lalu juga membalas dengan tindakan yang tidak menyenangkan? Atau kita justru bisa membalas dengan yang baik? Kalau kita mendapatkan perlakuan yang jahat, apakah kita sudah membalas kejahatan itu dengan kebaikan? Atau kejahatan kita balas dengan kejahatan yang lebih besar lagi? Nah, kesaksian Nabi Yesaya tadi menyatakan bahwa seharusnya kita sebagai orang-orang yang menyebut diri sebagai hamba Tuhan, boleh untuk membalas yang jahat dengan tetap melakukan yang baik, boleh untuk mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Bukankah itu juga yang diajarkan oleh Yesus untuk kita lakukan sebagai orang-orang yang mengaku diri sebagai pengikut Yesus? Kemudian yang kedua, kalau kita sudah tahu konsekuensinya bahwa follow Jesus, mengikuti Yesus, follow Jesus ngono ya kudu nek basa Inggris, aku kira ora iso ilate rasa basa Inggris. Kalau kita mau ikut Yesus berarti harus meneladani Yesus, maka kita perlu bertanya pada diri kita, apakah saya mau jalan terus ikut Yesus atau saya mau berhenti? Kalau follow Jesus ternyata punya konsekuensi-konsekuensi yang macam-macam. Kalau follow Jesus berarti harus berjuang supaya hidup seturut dengan teladan Yesus. Kita mau stay follow atau mau unfollow? Ini pertanyaan bagi kita. Dan bagi kita semua, tak peduli berapa lama panjenengan menjadi orang Kristen, mungkin sudah sejak kecil, sejak remaja, dan sekarang mungkin panjenengan sudah usianya usia senja, mungkin sudah tidak muda lagi, sudah usia rumah tangga, atau bahkan mungkin sudah eyang putri, eyang kakung, sudah lansia, sudah bertahun-tahun ikut Yesus, atau panjenengan baru belajar tentang iman Kristen, baru beberapa waktu yang lalu masuk bergabung dalam komunitas Kristen,
di GKI Gejayan ataupun juga di tempat lain, atau panjenengan sebagai anak-anak muda yang baru sedang bergumul dalam iman, panjenengan sedang belajar tentang kekristenan, panjenengan merasa mewarisi iman dari orang tua panjenengan dan sekarang mencoba mempelajari iman yang Anda warisi itu, siapapun panjenengan perlu mengingat bahwa mengikut Yesus sama dengan meneladani Yesus, lalu mau stay follow atau mau unfollow. Kalau panjenengan mau stay follow, ya berarti mari terus melanjutkan perjuangan kita untuk meneladani Yesus. Di tengah semua permasalahan, di tengah segala situasi, kita diminta untuk terus mengingat kalau Yesus ada dalam kondisi seperti ini, kira-kira apa yang akan dia kerjakan. Karena saya follow Jesus, saya harus mengikuti apa yang dikerjakan oleh Yesus kalau sekiranya dia ada dalam kondisi seperti sekarang ini. Nah, dalam konteks pandemi seperti sekarang ini, ketika orang banyak berjuang untuk bisa bertahan hidup, ketika orang berjuang tidak hanya melawan virus tapi juga melawan desakan-desakan ekonomi, kira-kira kalau Tuhan Yesus ada dalam kondisi seperti ini, apa yang akan dia kerjakan? Nah, itu yang seharusnya selalu menjadi pemikiran kita. Kalau saya memiliki rezeki yang lebih sementara orang lain sangat membutuhkan pertolongan, kira-kira Yesus kalau jadi saya, apa yang akan dikerjakan Yesus? Apakah akan menyimpan saja uang itu demi keamanan diri, atau kalau kita lihat bagaimana kisah Yesus dalam Injil, maka dia pasti akan memberikan apa yang dia miliki untuk menolong orang lain. Nah, kita perlu bertanya seperti itu sehingga di tengah-tengah krisis seperti ini, kita pun terus bisa menunjukkan diri kita. Sebenarnya menunjukkan diri tidak kepada orang lain bahwa biar kita terlihat Kristen, tetapi kita menurut saya bisa menunjukkan kepada Tuhan sendiri bahwa aku memang pengikutmu ya Tuhan. Karena aku meneladani apa yang telah kau teladankan dalam kehidupan melalui karya Yesus pada waktu itu. Nah, oleh karena itu bagi kita secara khusus para anak muda yang sekarang ini sedang memeriksa iman, sedang belajar tentang kekristenan, saya mau mengajak kita bahwa ya saya pun juga merasa seperti panjenengan, saya pernah ada dalam fase bahwa saya sebagai anak muda, mungkin sebagai peserta katekisasi usia-usia remaja, saya ini menerima warisan iman dari orang tua saya. Loh, kalau saya ini dilahirkan dari keluarga Kristen, maka otomatis saya akan menerima warisan iman Kristen. Kalau saya dilahirkan dari keluarga dengan agama yang lain, mungkin saya akan menerima warisan dari agama lain, dan mesti wajarnya begitu. Nah, bagaimana kita akan memperlakukan warisan iman ini? Saya mengatakan pada panjenengan, bagaimana Yesus telah mengingatkan di Markus 8 ayat 36 sampai ayat yang ke-38, bahwa mengikut Yesus itu berarti mengikuti jalan kehidupan. Mengikut Yesus berarti mengikuti sebuah tata cara kehidupan yang membawa seseorang kepada kehidupan kekal. Tapi ingat, kehidupan kekal itu bukan hanya nanti setelah kehidupan di dunia ini. Tapi kehidupan kekal dimulai dari sekarang ini, ketika kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki karakter, perilaku, yang memiliki tindak tanduk kehidupan yang bisa menjadi solusi di tengah-tengah kehidupan ini. Di mana cinta, kasih, kemurahan hati, solidaritas, kasih sayang bisa menjadi solusi atas segala permasalahan kehidupan yang terjadi. Tidak hanya sekarang ini, tapi di tengah-tengah semua kehidupan yang ada. Nah, bagi anak-anak muda yang sedang belajar tentang iman Kristen, sedang mempergumulkan warisan imannya, sekali lagi saya ajak panjenengan, kalau panjenengan memang sudah meyakini Yesus Kristus sebagai juru selamat, ingat bahwa itu bukan hanya membuat panjenengan berstatus sebagai orang Kristen atau masuk dalam komunitas agama tertentu, tapi panjenengan sebenarnya sudah mengikrarkan diri untuk meneladani Yesus. Follow Jesus berarti meneladani Yesus. Nah, Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, kira-kira dua hal itu saja yang saya ajak untuk kita renungkan bersama sekarang ini. Mengikut Yesus memang tidak mudah. Tidak seperti follow di Instagram. Diklik, ya, di follow, ikuti, diklik, wes langsung menjadi followersnya. Kemudian kalau menyatakan
Saya suka, tinggal di like, terus dapat hati gitu ya. Tadi lagunya, tresno kuwi rakoyo Instagram, sing diklik langsung oleh hati. Tidak begitu. Ini adalah sebuah perjalanan hidup yang tidak mudah dan membutuhkan keseriusan kita. Mengikut Yesus adalah sebuah jalan hidup. Mengikut Yesus harus meneladani. Tidak bisa tidak. Hati-hati dengan semua pengajaran apapun yang lalu mereduksi hal ini, mengurangi hal ini. Hati-hati, karena mengikut Yesus sekali lagi harus meneladani Yesus. Caranya adalah melupakan kepentingan diri, seperti Yesus yang tidak mementingkan dirinya sendiri, namun selalu memikirkan orang lain. Menungso aku nek dituruti mesti mikir ke awake dhewe, mesti mulakno awake dhewe selalu diajak untuk memikirkan yang lain, ben imbang. Nek dicul kaya ngono wae menungso genah mikir ke awake dhewe. Namun kita diajak untuk memikirkan yang lain sebagaimana Tuhan inginkan. Dan maulah menderita, berkorban, mengurangi kepentingan diri untuk menolong orang lain. Itulah salib Kristus. Kalau memikul salib itu artinya menderita bagi orang lain. Bukan Anda menderita karena Anda memang tidak baik. Bukan kita menderita karena kita memang berulah. Tapi saya menderita untuk berkarya menolong orang lain. Itu baru salib Kristus yang harus kita pikul. Dan itu baru tindakan yang mengikut Yesus. Itu begitu. Saat ini pripun? Mau stay follow, ikut Yesus, atau mau unfollow? Ikut Pak, tetap apapun yang terjadi saya ikut Yesus. Yo wis, mang tulat, mang tulodo, teladanilah kehidupan Yesus. Selamat meneladani Yesus, selamat mengikut Yesus dalam segala situasi, apapun yang terjadi, menyenangkan ataupun tidak. Tetaplah stay follow Jesus. Gusti berkahi. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita mengaturkan doa syukur dan syafaat kita, saya hantarkan. Bapa yang di surga, kami berterima kasih karena Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah kami boleh senantiasa mengikuti kehendak-Mu sebagaimana diteladankan oleh Kristus. Kami ikuti senantiasa dalam kehidupan kami, dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kami. Kami berterima kasih atas kehidupan yang Kau berikan kepada kami, atas kesehatan, atas rezeki, atas semangat kehidupan, cinta kasih kekeluargaan, dan pengharapan yang boleh senantiasa ada dalam kehidupan kami sampai dengan sekarang ini. Bapa yang di surga, kami sekarang ini juga bersyafaat berdoa untuk saudara-saudari kami yang masih berjuang untuk memulihkan diri dari virus corona, dimanapun mereka menjalani proses pemulihan kesehatan, proses isolasi, baik di rumah sakit, di pusat-pusat isolasi terpadu, ataupun juga yang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Biarlah Engkau berikan semangat kepada mereka, dan biarlah pada waktu yang telah Tuhan tentukan, mereka boleh pulih dari virus ini. Kiranya Tuhan juga memberkati saudara-saudari kami, Engkau yang menghibur dan menguatkan saudara-saudari kami, yang harus merelakan anggota keluarganya berpulang karena virus ini. Kiranya Engkau yang akan memampukan mereka untuk melanjutkan kehidupan mereka. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudari kami yang bekerja di rumah sakit, tenaga medis, tenaga non-medis, pendukung medis, siapapun mereka. Biarlah mereka terus bersemangat di dalam karya layan mereka yang mereka baktikan kepadamu sendiri, Allah yang merawat dan memulihkan kehidupan. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah di dalam menata segala situasi yang ada, penanganan pemulihan kesehatan, penanganan ekonomi, biarlah boleh berjalan dengan baik dan lancar, biarlah hikmat dan kebijaksanaan-Mu menyertai mereka. Dan kiranya Tuhan juga memberkati kami semua masyarakat dalam menjaga protokol kesehatan. Biarlah kami tidak lengah, biarlah kami juga tidak lalai, supaya kami boleh bersama-sama melewati pandemi ini dengan baik. Kami bersyukur situasi di Indonesia mulai terkendali, namun biarlah kami tidak lengah sehingga tidak lagi terjadi lonjakan kasus, namun biarlah kami boleh secara konsisten menerapkan protokol kesehatan sehingga pandemi ini boleh kami lalui karena berkat kasih dan penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk setiap kami dalam kami bekerja, baik kami yang bekerja dari rumah ataupun kami para pekerja harian yang harus senantiasa berada di luar rumah. Biarlah kami boleh mengerjakan semua tanggung jawab kami dengan baik. Biarlah kebutuhan kehidupan kami tercukupi, bahkan biarlah melalui berkat-Mu kami boleh berbagi dan menolong setiap orang yang membutuhkan. Kiranya Tuhan juga memberkati, Tuhan menolong anak-anak-Mu yang masih melakukan pembelajaran secara daring. Biarlah mereka juga tetap bersemangat untuk
menjalani setiap tugas-tugas pembelajaran dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kami masing-masing, biarlah kasih kesetiaan, kerukunan semakin terbentuk di tengah pandemi ini, dan kami juga semakin bisa menjadi saksi-Mu melalui kehidupan keluarga kami di tengah masyarakat. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dalam setiap upaya dan perjuangan kami untuk memulihkan ekonomi, memulihkan relasi, dan menggapai setiap kehidupan yang lebih baik. Biarlah semua turut dengan apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan rancang untuk kehidupan kami. Kiranya Tuhan juga memberkati persekutuan kami secara khusus di GKI Gejayan. Biarlah di tengah pandemi yang membatasi perjumpaan fisik ini, kami boleh terus menggereja melalui setiap persekutuan, kebersamaan yang kami kerjakan sebagai gereja milik-Mu di GKI Gejayan ini. Kami berdoa secara khusus untuk para pelayan khusus-Mu di tempat ini, untuk para pendeta, para penatua, untuk setiap pengurus komisi, tim kerja, kepanitiaan, tim ibadah, dan semua tim yang bergerak dalam pelayanan di GKI Gejayan ini. Biarlah Engkau memberkati mereka, dan mereka boleh senantiasa memuliakan nama-Mu melalui setiap apa yang mereka kerjakan. Secara khusus kami berdoa untuk ibadah kasih awal tahun ajaran yang akan diadakan pada tanggal 17 September. Biarlah ini boleh berjalan dengan baik. Acara ikatan ini boleh Engkau sertai sehingga bisa membekali anak-anak dalam menyambut tahun ajaran yang baru. Biarlah ini juga menjadi persekutuan yang menyemangati anak-anak-Mu untuk menyambut tahun ajaran baru yang akan datang. Bapa yang di surga, biarlah segala tempat di dunia ini semakin merasakan cinta, kasih, dan damai sejahtera, dan biarlah Engkau juga mengutus kami untuk mewartakan kasih, damai, dan sejahtera-Mu itu di tengah-tengah kehidupan di mana Engkau menempatkan kami. Ya Allah Bapa, kami sekarang ini juga datang kepadamu, kami menghaturkan segala rasa syukur dan juga permohonan kami yang kami naikkan dalam hati kami masing-masing. Demikian ya Allah, doa syukur dan permohonan kami, semua kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita mengikrarkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dengan bersama-sama kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tuhan
Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan kita saat ini didasari dari firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 20 ayatnya yang ke-24. Mari kita baca bersama-sama. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu, pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita membawa persembahan kita di dalam doa kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan atas berkat kasih-Mu, penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terkhusus hari ini ya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh rasa syukur. Kami membawa persembahan ini ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memakainya di dalam pelayanan-Mu di gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah ucapan syukur kami yang kami panjatkan di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan.
menebus umat manusia. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus, untuk pekerjaan mulia bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Saudari dan saudaraku, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kini kembalilah dengan mengingat pesan firman Tuhan untuk terus mengikut Dia dalam segala situasi. Dan terimalah berkat Tuhan agar kita semua dimampukan untuk mengerjakan firman-Nya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penyertaan Roh Kudus memberkatimu dan memampukanmu untuk terus mengikut Dia dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.